Di tengah riuh perang di antara jedit manusia ada sosok yang selalu tersenyum, namanya Krishna. Orang memanggilnya avatar, ada yang menyebutnya dewa, ada pula yang menganggapnya hanya manusia cerdik penuh strategi. Tapi siapapun Krishna bagimu, ia adalah kehadiran. Senyum yang tetap ada, bahkan saat dunia runtuh. Krishna tidak lahir di istana Hastinapura, ia lahir di penjara Mathura. Lalu tumbuh di desa kecil Gokul, seorang anak gembala. Ia suka mencuri mentega, berlari di ganggang kecil, dan meniup seruling dengan nada yang menenangkan. Bayangkan, sebuah sore, pekerjaan menumpuk, kepala pusing, lalu tiba-tiba sebuah lagu lama terputar. Kita berhenti sebentar, tersenyum, dan merasa lebih ringan. Itulah Krishna. Ia hadir bukan dengan aturan yang kaku, tetapi dengan kesederhanaan, dengan seruling yang menyejukkan. Dalam Mahabharata, Krishna bukan Raja Hastinapura, bukan guru besar seperti Drona, bukan tetua agung seperti Bhisma, bahkan bukan Pandawa yang jadi pusat cerita. Ia tampak seperti bukan siapa-siapa. Tapi hampir semua keputusan besar Mahabharata berputar di sekelilingnya. Seperti di hidup kita, ada orang-orang yang mungkin tidak bergelar tinggi, tidak duduk di kursi direktur, tapi tanpa mereka, hidup kehilangan arah. Mereka bukan pusat kekuasaan, tapi pusat keseimbangan. Dan itulah Krishna. Ketika perang besar meletus, Arjuna sang ksatria Pandawa gemetar. Busurnya jatuh, hatinya hancur. Ia melihat di seberang kakek, guru, saudara, dan ia berkata, "Aku tidak sanggup." Pernahkah kita juga seperti Arjuna? Pekerjaan sudah ada di depan mata, tapi kita ragu. Keputusan sudah harus diambil, tapi kita gamang. Dan Krishna tidak berkata, "Sudahlah Arjuna, jangan takut, kamu pasti menang." Tidak. Krishna berkata, "Kewajibanmu bukan pada hasil, tapi pada perjalanan. Jangan melekat pada menang atau kalah. Lakukan dharmamu." Kalau dibawa ke bahasa hari ini, Krishna seakan berkata, kerja keraslah, ya. Tapi jangan gantungkan bahagiamu pada hasil. Karena hasil bukan sepenuhnya milikmu. Yang milikmu hanyalah usaha. Krishna tersenyum bahkan di tengah perang. Banyak yang salah paham. Ada yang mengira ia meremehkan penderitaan manusia, tapi senyum Krishna adalah pemahaman. Bahwa semua ini akan berlalu. Bahwa suka, duka, tawa, tangis, semua hanyalah gelombang kecil di permukaan lautan. Dalam istilah lain, ada istilah anicca atau ketidakkekalan. Apapun yang kita genggam akan lepas, apapun yang kita tangisi akan reda, apapun yang kita banggakan akan sirna. Dan Krishna tersenyum karena ia melihat apa yang tidak kita lihat, bahwa semua yang kita perebutkan hanyalah bayangan waktu. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya Arjuna? Punya kelebihan tapi sering ragu. Punya kesempatan tapi takut gagal. Punya mimpi tapi terikat kenyamanan. Dan diam-diam kita semua menunggu seorang Krishna yang datang bukan dengan janji kosong tapi dengan kejernihan hati. Kadang Krishna hadir lewat kegagalan yang membuat kita berhenti dan memilih jalan lain. Kadang Krishna hadir lewat kesunyian saat kita duduk sendiri dan tiba-tiba merasa damai tanpa alasan. Dunia boleh gaduh, ambisi boleh membakar, perang boleh meledak, tapi di dalam hati masih ada ruang sunyi tempat Krishna meniupkan surlingnya. Kita tidak harus mengerti seluruh filsafat. Kita tidak harus menghafal Bhagavad Gita. Yang penting adalah membiarkan senyum Krishna hidup di dalam diri kita. Sebab mungkin bukan kemenangan yang kita cari, bukan kekayaan yang kita kejar, tapi ketenangan saat kita tahu kita telah berjalan sesuai dharma kita. Demikian
Semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia. Bye-bye.